Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa kami hormati, terutama jajaran pengurus takmir Masjid Mujahidin. Semoga senantiasa Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mensyukuri segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dengan kenikmatan tersebut pada pagi hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid ini untuk sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu bersama-sama mencari ilmu. Para sahabat ketika ditanya kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Niku jawabannya bukan alhamdulillah sehat, mboten. Jadi pertama kali yang diucapkan asbahna mu'minin. Alhamdulillah pagi ini kami beriman. Ini menunjukkan bahwa keimanan merupakan nikmat terbesar bagi seorang hamba yang masih diberikan kehidupan oleh Allah sampai hari di mana dia masih bisa bangun tidur. Atau sih mriki kita mengucapkan alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat iman yang masih terkandung badan. Salawat dan salam kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi unzila ilaihil Qur'an, yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai petunjuk dan keterangan, dan sebagai furqan, artinya yang menunjukkan mana yang baik, mana yang batil. Oleh karena itu kita harus banyak sholawat kepada beliau untuk mensyukuri nikmat besar Al-Quran ini, yang mana kalaulah bukan atas jasa beliau dan para sahabat ataupun para keluarga beliau, niscaya Al-Quran tidak sampai di tempat kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi karena jasa beliaulah Al-Quran sampai kepada kita. Kita tahu pedoman hidup ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mensyukuri nikmat besar itu dengan membaca sholawat, karena ini merupakan perintah Allah. Allah sendiri berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menjelaskan hakikat tersebut, barulah Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Menawi mriki salawat sepindah, atau kalau kita bersalawat satu kali, ganjarannya apa bapak-bapak ibu-ibu? Ganjarannya apa Pak? Kalau kita salawat satu kali, ganjarannya dibalas oleh Allah dengan salawat juga sebanyak 10 kali. Sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa salawat kepadaku, yakni Nabi Muhammad SAW, salatan satu kali, maka Allah membalasnya sallallahu alaihi biha.
Allah membalasnya dengan satu sholawat tadi dengan 10 sholawat, ashran. Nah, sholawat Allah kepada hambanya itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Dan firman Allah berbunyi, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi kita beriman atas rahmat Allah. Kita Islam atas rahmat Allah. Kita bisa beribadah atas rahmat Allah. Kita bisa mencari rezeki halal atas rahmat Allah. Kita diberi kesehatan atas rahmat Allah. Diberi keluarga rahmat Allah. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah yang berlipat-lipat adalah dengan sholawat. Maka sebelum kita memulai majelis ilmu kita ini, setelah memuji Allah atas segala nikmatnya, kita harus bersolawat kepada nabinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah yang akan kita kaji adalah beberapa ayat terakhir di surat Al-Munafiqun. Sebelum kita masuk ke beberapa ayat terakhir di surat Al-Munafiqun, ada baiknya kita mengenang kembali sifat Al-Quran yang disebutkan pertama kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Pak? Jadi Al-Quran itu disifati oleh Allah. Banyak sifat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah. Akan tapi yang disebutkan pertama kali dalam Al-Quran itu adalah apa? La raiba fih. Jadi ketika Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini merupakan sifat. Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa Al-Quran ini memiliki salah satu ciri, memiliki karakter, memiliki sifat, yaitu la raiba fih. La artinya tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya. Artinya yang ada di dalam Al-Quran semua merupakan kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Jangankan salah, keraguan saja tidak ada. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, secara tidak langsung Allah ingin mengajari kita agar tidak ragu, apalagi tidak percaya. Ragu saja tidak boleh, apalagi tidak percaya, apalagi mengingkari, apalagi mendustakan. Jadi apapun yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran merupakan kebenaran. Dan di antara ciri firman Allah itu menyebutkan hal-hal gaib. Hal-hal gaib ini hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, disinilah ujian bagi orang iman, orang yang beriman. Adakah dia ragu ataukah percaya? Ataukah na'udzubillahi min dzalik mengingkari? Itulah kenapa sifat orang bertakwa pertama kali yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal ghaib. Nah, di sini insya Allah kita akan bahas tentang di antara hal ghaib, di antara hal ghaib yang akan terjadi pada diri manusia. Di surat Al-Munafiqun. Insya Allah kita akan membahas 3 ayat terakhir di surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ayat 9. Jadi Al-Munafiqun ini terdiri dari 11 ayat
yang baru saja saya bacakan itu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada ayat di awal dengan ya ayyuha ataupun ya, ini artinya Allah sedang menyeru. Ketika Allah menyeru, artinya ada sesuatu yang akan disampaikan, dan yang akan disampaikan itu sesuatu yang penting. Ayat yang sudah familiar, yang sering kita dengar terutama sebelum atau ketika bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Contoh, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, di sini kita di ayat ke-9 surat Al-Munafikun juga sedang dipanggil oleh Allah. Berarti ada sesuatu yang penting setelahnya, agar kita memperhatikan, agar kita menyimak dengan seksama apa yang akan difirmankan oleh Allah setelah panggilan yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah tulhikum itu tushghilukum. Tushghilukum itu membuatmu sibuk dan lalai. La tulhikum, janganlah membuatmu sibuk, janganlah membuatmu lalai. Apa? Amwalukum, harta-hartamu. Wala auladukum, dan juga janganlah menjadikanmu sibuk dan lalai apa? Auladukum, anak-anakmu. Terhadap apa lalainya? Al-dzikrillah, terhadap mengingat Allah. Mengingat Allah artinya bukan hanya ingat sebatas teringat lalu menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tidak. Akan tetapi ada makna yang sangat luas dari kata dzikrillah. Mengingat Allah yaitu ta'atuhu, melaksanakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan larangannya. Jadi terkadang seseorang karena sibuk dengan harta bendanya, sibuk karena anak-anaknya, itu lalai terhadap perintah Allah, lalai terhadap larangan Allah, lupa terhadap tugas utama, terutama yang sudah berkeluarga, karena ini disebut amwalukum wala auladukum, dan anak-anak. Berarti orang tua. Tugas orang tua yang pertama adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, peliharalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. An ada'i ma iftaradahu alaikum minas shalah. Jangan sampai melalaikanmu, ya, dua perkara tadi, dari taat kepada Allah dan beribadah kepadanya, seperti halnya salat, waz zakah, dan zakat, wal hajj, dan haji. Kama syaghalat al munafiqin, seperti halnya hal-hal tadi, dua perkara tadi, harta benda, dunia, ya, dan anak-anak, itu telah membuat orang-orang munafik lalai terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Itulah kenapa di sini ayat ini diletakkan di surat Al-Munafiqun, karena di ayat-ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan beberapa sifat buruk orang-orang munafik. Kemudian di akhir ini kita diingatkan orang yang beriman jangan sampai meniru sifat-sifat orang munafik, salah satunya lalai terhadap kewajibannya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ternyata di sini Allah secara tidak langsung memberi kabar atau memberi informasi yang valid, yang tidak ada keraguan sedikit pun kepada kita. Di antara sebab orang lalai itu adalah tadi, harta benda. Terkadang seorang itu sibuk mencari rezeki tapi meninggalkan sang pemberi rezeki. Ngoten nggih? Waktunya sholat dia nggak peduli, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia mencari dunia. Tapi alhamdulillah nggih jamaah teng mriki mboten. Wajine sholat bidal. Bahkan sebelum adzan sudah berangkat ke sini, itu subhanallah, harus disyukuri. Jadi ini sifatnya sebagai kita saling ingat mengingatkan. Ya, bukan
bukan nuturi atau apa, tidak. Karena di sini ahlul masjid, sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah. Akan tapi manusia ini harus saling ingat mengingatkan. Kemudian Allah menegur, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya lalai terhadap perintah Allah karena sibuk urusan dunia, sibuk dengan anak-anaknya. Sibuk dengan anak-anaknya jangan diartikan bermain dengan anak-anaknya, tidak. Jadi dalam pikirannya itu, wah aku lek gak kerja iki esok nafkahi anakku, ya anakku jaluk sepeda motor iki. Akhirnya lupa terhadap Allah. Segala cara ditempuh padahal tidak jelas kehalalannya. Karena permintaan anaknya. Sibuk, yang diingat anaknya. Anakku dari kemarin nangis terus gak mau sekolah, minta sepatu baru. Minta sepatunya sepatu yang bermerek. Malu sama teman-temannya, mintanya yang harga di atas 500.000. Nah gajiku. Nah akhirnya hal seperti ini hati-hati. Harus tetap dalam koridor ingat kepada Allah, tidak melampaui batas, tidak melanggar batasan Allah. Artinya tetap mencari rezeki yang halal. Ketika kita mencari rezeki halal, tetap melaksanakan perintah Allah, kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ya, berarti kebalikannya, kalau kita diberi harta benda oleh Allah, diberi anak-anak oleh Allah, tapi kita tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, kita berarti orang yang beruntung. Karena di sini disebut faulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Nah, apa lawan kata dari rugi? Beruntung. Ya, insya Allah jamaah Masjid Mujahidin ini orang-orang yang beruntung. Subuh mawon bidal. Dingin-dingin seperti ini, berangkat sholat jamaah itu insya Allah tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah. Nah, kalau orang lalai dari perintah Allah, bekerja siang dan malam, dia lebih takut terlambat kerja daripada terlambat sholat. Jadi dia lebih takut kepada bosnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bosnya, Tuhannya dan Tuhan bosnya sendiri. Dia lebih takut di PHK, sehingga wah udah 6:30, jam 7 aku harus sampai kantor. Dia lupa belum sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada di antara kita atau di sekitar kita yang masih seperti itu, kita wajib mengingatkan, Pak. Kita dikirim oleh Allah pada pagi hari ini mengaji di Masjid Mujahidin ini, kemudian kita sama-sama diberi oleh Allah materi ini, artinya di samping kita mengambil manfaatnya, juga menyebarkan kepada saudara atau tetangga atau teman kita yang takutnya masih lalai. Nah, orang yang lalai seperti ini sama Allah digambarkan. Ini termasuk hal gaib, ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Ini gambaran seseorang ketika meninggal dunia. Jadi seorang meninggal dunia, kita kan belum mengalami, Pak. Buktinya kita masih bisa melek sekarang. Artinya Allah menggambarkan nanti ketika ajal tiba, ada seseorang yang modelnya seperti orang yang disebut oleh Allah di ayat ke-10. Ini orang yang lalai tadi, Pak. Jadi setelah Allah melarang kita lalai terhadap taat kepada Allah karena sebab duniawi, yaitu harta benda dan anak-anak, kemudian Allah menggambarkan orang yang melakukan seperti itu, orang itu rugi. Orang rugi mesti getun atau menyesal. Penyesalannya seperti apa? Di sini digambarkan oleh Allah. Sebelum Allah
membahas tentang penyesalannya diawali dengan kata perintah. Perintahnya adalah wa anfiqu, dan infakkanlah dan belanjakanlah mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami berikan kepadamu, dari sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadamu. Nah, di sini anfiqu itu termasuk di dalamnya. Infak itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, Pak. Yang wajib itu zakat. Ya. Ada juga infak dan juga hukumnya wajib seperti memberi nafkah keluarga. Itu wajib. Ada yang sunnah itu kepada memberi orang tua, memberi kerabat, memberi anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya, itu sunnah. Nah, di sini bukti orang tidak lalai terhadap perintah Allah dikarenakan hartanya, dia berbagi, Pak. Kalau orang lalai, dia menganggap bahwa harta yang diberi oleh Allah, yang diberi oleh Allah itu miliknya sendiri. Padahal itu titipan. Allah terkadang menitipkan rezeki orang lain kepada kita. Itulah kita diberikan harta benda yang melimpah ruah. Artinya ada hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, kita ini diuji. Mau enggak memberikan hak itu, atau jangan-jangan kita nikmati sendiri. Padahal itu wajib dikeluarkan, contoh zakat. Orang yang lalai itu akan berpikir seperti ini. Oh, ya ono ya ini aku ngelumpuk no. Soro-soro. Kok dikasihkan orang? Enak sekali. Loh, subhanallah. Ini pemikiran yang salah. Justru orang yang imannya kuat, yang ingat Allah, dia akan berpikir seperti ini. Aku diberi oleh Allah kemampuan untuk usaha. Aku diberi kemampuan oleh Allah untuk berbisnis, untuk mencari rezeki sekian banyak, untuk membantu sesama, untuk meringankan beban orang-orang yang kekurangan. Jadi dia ingat bahwa kepintarannya, kepiawaiannya, kemampuannya dalam urusan mencari rezeki tadi itu karena karunia Allah. Ada orang lain yang tidak diberi oleh Allah kemampuan itu, maka berbagi. Katanya, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang kepadamu. Nah, kalau tiba ajal kepada seseorang, lalu seseorang itu termasuk orang yang lalai, yang disinggung oleh Allah di ayat 9 tadi, orang ini akan getun, Pak, akan menyesal. Digambarkan oleh Allah penyesalannya adalah dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika sudah sakaratul maut, sudah jelas baginya kematian tiba, rabbi, wahai Tuhanku, halla amhaltani wa akharta mauti ila zamanin qalil. Adakah engkau sudi menunda kematianku meskipun sebentar saja? Ya Allah, tolong jenengan tunda ya Allah. Ketun aku selama ini lalai terhadapmu ya Allah. Beri aku kesempatan ya Allah. Akhirkan ya Allah. Tunda ya Allah ajalku ya Allah sebentar saja. Zamanin qalil, ajalin qarib. Qalil atau qarib itu sedikit saja, sebentar saja. Untuk apa dia berkata fa'as-saddaqa wa akum minas salihin, ay fa'atasaddaqu wa uhsinu amali wa usbihu taqiyan salihan. Ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin memperbaiki amalanku yang selama ini buruk ya Allah, dan aku ingin menjadi orang yang bertakwa lagi soleh ya Allah. Jawi bayangkan ya. Qala Ibnu Katsir berkata, kullu mufridin yandamu 'indal ihtidhar. Setiap orang yang mufrid itu orang yang kurang ya. Mufrid dari kalimat afroto yufritu itu artinya tidak maksimal. Orang yang tidak maksimal dalam menjalani karunia Allah berupa kehidupan ini. Artinya dia lalai. Bahkan ada yang ingkar, ada yang mendustakan, terang-terangan meninggalkan sholat. Bahkan ada yang tidak percaya bahwa sholat itu wajib, yang dicari dunyo mawon.
sibuk kerja saja. Ya tadi gambaran yang saya sampaikan di awal tadi apa? Dia lebih takut terlambat kerja dibandingkan takut terlambat sholat. Dia lebih takut kepada fingerprint di kantornya, daripada fingerprint di masjid. Ngatan. Wa yas'alu tulal muddah liyastadrika ma fat. Ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir, dan dia akan meminta agar dipanjangkan masa hidupnya untuk meraih apa yang telah terlewatkan bagi dirinya. Walakin hayhata, akan tapi tidak mungkin, mustahil. Itulah kenapa ketika di ayat terakhir, ayat 11, Allah menggertak, mengingatkan kita semua dengan firman-Nya, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Walan, lan itu artinya tidak akan. Wa dan lan tidak akan, dan tidak akan. Napa? Yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda seorang pun, siapapun, ayyan kana, siapapun itu, bagaimanapun itu orangnya, idza intaha ajaluhu, apabila sudah habis masa hidupnya, apabila sudah habis jatah hidupnya, walay yazida fi umrih, dan Allah tidak akan menambah umurnya. Wa fihi tahridun 'alal mubadarah bi a'malit tha'at. Maka ayat ini secara tidak langsung memotivasi kita agar bersegera untuk beramal soleh, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jika selama ini masih mufrid atau ifrat atau masih belum maksimal, masih ada kesempatan bersegera memperbaiki, bersegera meningkatkan ketakwaan dan ketaatan pada Allah. Hadran, untuk mewanti-wanti, untuk warning. Apa warning niku, Pak? Mengingatkan, peringatan keras. Apa? An yaji al ajal wa qad farrata wa lam yasta'id liqa'i rabbih. Jangan-jangan ajal sudah akan tiba, padahal seseorang tadi atau kita ini masih mufrid alias belum maksimal, masih asal-asalan, ngoten nggih. Walam yasta'idda liliqa'i rabbih, dan belum siap untuk bertemu Tuhannya, yaitu tibanya ajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Al-Munafiqun dengan firman-Nya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ay muttali'un wa alimun bi a'malikum min khairin aw syarrin. Allah niku ningali mriki sedanten, Allah niku mengetahui kita semua apakah pekerjaan kita ini baik ataupun buruk. Ngoten nggih? Wa mujazikum 'alaiha, dan Allah memberi balasan atas setiap apa yang kita kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah 3 ayat di akhir surat Al-Munafiqun yang kita bahas barusan sebagai pengingat diri kami sendiri terlebih dahulu, kemudian juga untuk mengingatkan hadirin hadirat semua agar kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampailah lalai terhadap mengingat Allah, yaitu mengerjakan ketaatan kepadanya, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyesal ketika nanti datang ajal kita. Artinya kita tidak menyesal, tapi justru bahagia karena melihat nikmat barzakh, nikmat alam kubur, dan nikmat alam akhirat. Allahumma amin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.